Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Mari siapkan hati dan pikiran kita menghadap Allah yang mengasihi kita. Kita masuk di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Preludium. Sengsaramu, pertolongan yang nyata, si jahat yang geram berniatkan menang dari kuasanya dan tipu dayanya di bumi tak berdarah. Dengan tenaga yang fana, niscaya kita kalah. Pelawak kita Dialah yang diurapi Allah. Siapa namanya? Sang Kristus mulia, Tuhanmu yang esa, Panglima semesta, niscaya Ia jaya. Maka ditahbiskanlah kebaktian pada pagi hari ini dengan pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Berita hidup baru untuk kita pada pagi menjelang siang ini terambil dari Efesus 3 ayat 20 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Pujian kita pada pagi menjelang siang ini, biarlah hidup kita sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan, memuji mengagungkan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang hidup dan yang berkuasa. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila hanya
panjangkan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama katakan, ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, segenap hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau sampai hari ini kami masih ada. Itu semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Kuduskan kami, layakan kami untuk kami memuji, mengagungkan nama Tuhan, untuk kami mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Segala roh jahat, kuasa kegelapan dalam bentuk dan rupa apapun, kami tolak dan patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita terus akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebab pengorbanan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Ku hidup oleh karena anugerah-Mu. Yang terbaik sudah
daripada Allah, sebab rancangannya indah buat kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya, pengorbanan Yesus buat saudara dan saya adalah sempurna adanya bagi kita. Sebab Yesus besar di dalam hidup kita. Di dalam setiap langkah kehidupan kita yang kita jalani hari lepas hari, ada Allah yang jalan bersama dengan kita. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Katakan dengan seluruh hatiku pun bersyukur. Bersyukur atas kebaikan
tinggikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Katakan Yesus kau besar. Yesus kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Yesus kau besar, kasih-Mu nyata, kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Naikkan pujian ini dengan iman kita, bahwa dalam setiap langkah kita ada Yesus bersama dengan kita. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus kau besar, kuasa-Mu nyata, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Yesus kau besar, kasih-Mu nyata, kau ditinggikan untuk selamanya. Katakan Yesus kau besar. Yesus kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Dengan iman katakan Yesus. Yesus kau besar, kasih-Mu nyata, kau ditinggikan untuk Kau ditinggikan selamanya. untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan Yesus, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Biarlah Dia kita tinggikan, Dia kita agungkan. Sebab ketika kita berjalan di dalam dunia ini, kita nyaman bersama dengan Dia. Nyamanlah jiwaku. Mari saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Katakan bahwa di dalam Yesus saya nyaman berjalan bersama Dia. Ketika hidupku santosa teduh, ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku
terus bersama dengan kita. Sebab Kristus telah menyelamatkanku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Mempersiapkan firman Tuhan bagi kita yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lolo Panggabean. Sampai akhir hidup kita, Bapa, Engkau mengenal kehidupanku lebih dari siapapun yang mengenal saudara dan saya. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Katakan Bapa bahwa Engkau mengenal hidupku lebih dari siapapun yang ada. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
ini karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah. Kini aku berserah Pada rancangan-Mu bagiku. pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Allah Bapa kami yang mengasihi kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Dikala kami boleh berkumpul, boleh sehati untuk mendengarkan suara-Mu melalui bahagian daripada firman-Mu yang Engkau telah kirimkan kepada kami melalui orang-orang kudus-Mu. Kami sudah melantunkan kebaikan Tuhan. Kami sudah menyaksikan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami secara nyata. Kami telah memohonkan juga tujuan akhir daripada hidup kami bersama dengan Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan juga bagian daripada firman-Mu ya Bapa. Karena itu berkenanlah bersama kami membuka mata hati kami, supaya kami boleh mengerti, boleh melihat kebenaran firman-Mu, kebenaran yang Engkau sampaikan kepada kami, akan kehidupan daripada kami, anak-anak-Mu yang Kau pilih, menjadi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Tuntun kami ya Tuhan dari awal sampai kepada akhirnya. Segala pikiran-pikiran yang salah, jauhkan dari dalam hati kami. Lindungi kami dengan kuasa Roh Kudus. Lindungi kami dengan kuasa darah-Mu yang Kau telah curahkan di Golgota demi keselamatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya persilakan duduk. Tema yang kita mau renungkan pada pagi hari ini, saudara-saudara, terambil dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus
pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 21. Kalau saudara melihat pada ayat yang ke-14, kata yang pertama dikatakan di sana, itulah sebabnya. Artinya berita yang tertulis di ayat 14-21 itu bukanlah awal daripada berita, tetapi sambungan daripada berita. Dan karena itu saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama kita membaca seluruh pasal 3. Pasal 3 dari surat Efesus oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Rahasia, kata kuncinya adalah rahasia. Begini bunyinya, saudara-saudara yang memiliki Alkitab, mari ikuti saya di tempat masing-masing. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan kepada pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Ayat 14 yang kita mau renungkan pada pagi hari ini, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Itu sebabnya aku sujud kepada Bapa, kata Rasul Paulus, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah
yang dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, topik yang kita akan renungkan adalah hidup di dalam kuasa Kristus yang akan didasarkan kepada Efesus 3 ayat 14-21. Rahasia, itulah kata kunci yang seperti yang saya sudah bacakan tadi. Rahasia itu penyatuan orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Pasal 2. Disebut juga rahasia Kristus di dalam pasal 3. Ada rahasia. Paulus ingin berdoa bagi orang-orang percaya itu. Di dalam Wahyu pasal 2, Yesus menyatakan menghargai sikap daripada orang-orang Kristen di Efesus. Baik itu tentang pengajaran mereka maupun di dalam pelayanan kasih. Tetapi rupanya kemudian gairah mereka untuk mengaktualisasikan iman Kristiani mereka itu jadi kendor. Dan untuk itu Yesus Kristus memberi peringatan kepada mereka bahwa mereka sebenarnya sudah jatuh. Jemaat di Efesus tidak sadar bahwa mereka sudah jatuh. Mereka selalu merasakan bahwa mereka masih ada di dalam kasih mula-mula itu. Tetapi kitab Wahyu mengatakan mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Iman Kristiani mereka kendor. Dan untuk itu Yesus memberi peringatan kepada mereka, kepada jemaat di Efesus, bahwa mereka sebenarnya sudah jatuh. Dan Yesus menyampaikan, bertobatlah. Jika tidak, kata Yesus, Yesus akan datang mengambil kaki dianya. Artinya itu suatu penghukuman. Jadi ini sekarang jemaat yang kita hadapi di sini, yang kita dengarkan di sini adalah tipikal jemaat sekarang ini juga. Banyak di antara jemaat sekarang yang merasa dia masih tetap di dalam Tuhan, tetapi tidak sadar bahwa sebenarnya kita sudah jatuh. Karena itu mari kita simak. Saya melihatnya itu sangat relevan bagi kehidupan kita sekarang ini. Di tengah-tengah banyak kesukaran, di tengah-tengah banyak pergumulan orang Kristen zaman modern sekarang ini, sangat mudah untuk tergelincir daripada iman yang asli itu. Konsen Paulus, jangan sampai orang-orang Kristen di Efesus meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Tetapi tetaplah bergairah mengejawantahkan iman mereka seperti pada mulanya. Paulus merasa sangat penting untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Karena kelihatannya jemaat di Efesus tidak sadar, tidak ngeh akan perkara itu. Yang disebut oleh Paulus rahasia. Rahasia Allah, rahasia tentang Kristus. Kalau bicara tentang Kristus berarti itu mengenai keselamatan. Jadi rahasia tentang keselamatan mereka dan berkat-berkatnya yang mengikutnya. Keselamatan itu ada berkatnya. Kelihatannya gereja di Efesus, jemaat di Efesus tidak sadar bahwa keselamatan yang mereka peroleh ada berkatnya. Karena tidak tahu ada berkatnya mungkin juga tidak dimanfaatkan. Rahasia itu adalah bahwa kasih karunia Allah diberikan atau dibuka bagi orang-orang tak bersunat, orang bukan Yahudi, seperti saudara dan saya. Hingga masa itu, orang hanya mengenal kasih karunia Allah yang diberikan kepada orang Yahudi. Nah, oleh Paulus ini disebutkan suatu rahasia karena sebelumnya, sebelum Rasul Paulus, perkara ini tidak diungkapkan. Jadi disebutkan rahasia. Di dalam bahasa Inggris disebutkan mystery. God's mystery. Christ mystery. Rahasia itu meliputi penyatuan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Menjadi satu tubuh. Yang Yahudi dan tidak Yahudi itu menjadi satu di dalam satu tubuh, terikat di dalam satu tubuh, dalam bingkisan satu kasih karunia. Kalau ada orang Yahudi percaya kepada Yesus,
Kasih karunia yang membuat dia dipercaya itu sama dengan kasih karunia yang membuat seorang bukan Yahudi percaya kepada Yesus. Satu kasih karunia Allah. Rahasia itu menjadi juga, meliputi juga perkenan Allah akan Paulus untuk melayankan kasih karunia itu kepada orang-orang bukan Yahudi. Yang karenanya timbul perseteruan antara Paulus dengan pemuka-pemuka agama Yahudi. Saudaraku, rahasia itu juga meliputi juga kuasa Allah yang diberikannya kepada Paulus untuk melakukannya. Yang karenanya Paulus harus masuk penjara oleh pemerintah Romawi. Surat Efesus ini dituliskan dari penjara oleh Rasul Paulus. Jadi bagi Paulus itu suatu keselamatan itu yang sangat besar artinya. Rasanya kata-kata Paulus tidak cukup untuk menjelaskan betapa besarnya dan berkat-berkat yang mengikut kepada keselamatan yang datang dari Kristus itu. Orang di Efesus tidak ngah. Orang Karmel ngah atau tidak. Doa saya ngah. Supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang sungguh bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Kristus dengan cara mengikut Kristus tanpa ragu-ragu. Terlebih lagi berkatnya bahwa sekarang baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi yang ada di dalam tubuh Kristus itu menjadi sama-sama ahli waris atas seluruh kekayaan Allah. Sekarang kita menjadi ahli waris, bukan orang Yahudi saja menjadi ahli waris. Bukan cuma orang Yahudi saja yang berhak untuk berkat-berkat Allah yang akan diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sama-sama ahli waris atas seluruh kekayaan Allah dan berbagi di dalam janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus berdua tentu ada tujuannya. Tujuannya apa? Maksud Paulus di dalam mengirimkan surat ini supaya jemaat di Efesus sadar bahwa ada di dalam rencana Allah untuk jemaat Allah untuk memberikan berbagai hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Di dalam kitab Wahyu dikatakan orang-orang percaya akan bersama dengan Kristus memerintah dari sorga. Kemudian apalagi tujuannya? Paulus mengingatkan kita oleh iman kita beroleh akses langsung kepada Allah. Tidak lagi melalui imam-imam orang Yahudi, tetapi kita langsung mempunyai akses kepada Allah. Itu sebabnya kita langsung berdoa, ya Bapa kami yang di sorga. Keinginan Paulus orang Kristen di Efesus tidak tawar hati karena melihat kesukaran yang dialami oleh Paulus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, doa Paulus diarahkan kepada Allah yang adalah Bapa segala yang ada di sorga dan ada di bumi. Ini berarti bahwa Allah adalah prototipe daripada kebapaan, contoh daripada kebapaan dalam segala perkara. Allah adalah Bapa semua orang percaya. Ini adalah suatu keistimewaan yang luar biasa, bahwa orang percaya memiliki Allah sebagai Bapaknya. Allah Bapa yang sangat kaya dalam kemuliaan dan kaya di dalam kebaikan, itulah Bapa kita. Kita ada punya Bapa, kita punya Allah. Dia bukan sekedar Allah, orang lain punya Allah yang hanya jauh disembah. Tetapi kita punya Allah yang juga Bapa kita, yang peduli kepada kebaikan kita dan keselamatan kita. Tujuan doa daripada Paulus adalah agar Allah meneguhkan kamu, meneguhkan kita oleh rohnya di dalam batinmu. Teguh itu adalah istilah benteng pertahanan. Saudara-saudara, kalau membaca ulasan daripada Paulus ini, Paulus itu sangat takut sekali, sangat concern sekali kalau gereja di Efesus itu betul-betul kehilangan iman di dalam Kristus. Padahal Allah meneguhkan mereka itu, doanya Paulus itu, meneguhkan kamu melalui rohnya. Roh Kudus telah diberikan kepada setiap orang yang percaya sebagai bukti keberadaan Allah di dalam hidup kita dan pemenuhannya kelak pada zaman kita
menjadi bersama dengan Tuhan. Orang percaya memang didiami oleh Roh Kudus. Doa Paulus adalah Roh Kudus itu bekerja dalam diri orang percaya. Dan oleh iman, Kristus nyata di dalam hidup orang Efesus. Ada iman yang membuat Kristus nyata hidup di dalam diri orang Efesus. Dalam hidup sehari-hari. Hidup yang didasari dan dibangun dengan kasih. Kasih yang tanpa pamrih. Kasih Kristus. Kasih agape. Nah, saya yakin kita sudah mempraktikkan kasih di dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi apakah sampai kepada tingkat tanpa pamrih? Hanya saudara-saudara dan saya sendiri masing-masing kita yang tahu. Istilah yang dipakai oleh Paulus, saudaraku, adalah teguh. Teguh itu adalah istilah yang dipakai untuk benteng. Benteng pertahanan. Jadi doa Paulus agar hidup orang Efesus kuat seperti benteng menghadapi serangan musuh dalam segala bentuk. Hidup orang percaya itu, doa Paulus ialah seperti benteng yang teguh. Karena ada serangan dari luar, serangan dari dunia ini. Hidup orang Kristen itu seperti teguh, seperti benteng. Dan juga agar orang percaya di Efesus memahami betapa panjangnya, kata Paulus, panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya kasih Allah yang menyelamatkan mereka. Keselamatan yang kita peroleh dari Kristus itu tidak boleh dipandang remeh. Mungkin karena kita dari kecil sudah diyakinkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita tidak merasakan betapa besarnya itu keselamatan. Tapi di antara mereka yang bertobat pada umur yang sudah lebih lanjut, mereka sadar betul perbedaan hidup mereka dulu dan sekarang sesudah diselamatkan memang sangat berbeda. Dan karenanya mereka itu bersyukur. Agar orang percaya di Efesus memahami betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya kasih Allah yang menyelamatkan mereka dan menerima mereka dalam keluarga Allah, yaitu gerejanya. Masuk di dalam persekutuan orang-orang percaya, gereja Tuhan, itu adalah suatu hal yang sangat berharga. Tidak semua orang bisa masuk di dalam gereja. Hanya mereka yang percaya dan beriman kepada Kristus. Orang percaya di Efesus dipenuhi dengan kepenuhan Allah, artinya dengan Kristus. Siapa kepenuhan Allah? Satu-satunya pribadi yang mewakili kepenuhan Allah hanyalah Yesus Kristus. Kolose 2 ayat yang ke-9. Jadi kalau seorang itu dipenuhi dengan kepenuhan Allah, artinya dia itu dipenuhi dengan Kristus. Karena di dalam Kristus itu terdapat segala kepenuhan Allah. Jadi kalau Kristus ada di dalam diri kita, maka kita beroleh kepenuhan Allah berdiam di dalam diri kita. Jadi saudara-saudaraku, apa yang kita pelajari dari sini? Orang Kristen harus menanggalkan hidup yang lama dan harus mengenakan hidup yang baru. Hidup di dalam kuasa Kristus. Sekali lagi saya katakan, hidup di dalam kuasa Kristus. Orang Kristen harus menyadari arti dari beriman kepada Kristus. Saya tidak tahu definisi daripada iman kepada Kristus bagi saudara. Tetapi menurut hemat saya dan perasaan saya, beriman kepada Kristus itu berarti kita menyamakan diri dengan Kristus. Kalau kita percaya kepada Kristus, kita percaya kepada pribadinya, kita percaya kepada perintah-perintahnya, kita percaya kepada perbuatannya, kita percaya kepada ajarannya, kita percaya kepada seluruh hidupnya. Dan kalau kita percaya kepada seluruh hidup Kristus, maka kita hidup di dalam Kristus. Itu yang disebutkan beriman kepada Kristus, menyamakan diri dengan Kristus. Dengan demikian kita hidup sebagaimana Kristus sendiri hidup. Dan inilah yang dikatakan, yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudaraku, itu akan berlaku jika kita mengandalkan kuasa Kristus
bukan mengandalkan kemampuan sendiri. Caranya bagaimana, saudaraku? Kristus kita kenal melalui firman yang telah disampaikan kepada kita. Kuasa Kristus kita peroleh dengan membiarkan firman Kristus itu bekerja di dalam hati kita. Tanggalkan hidup yang lama, tanggalkan cara hidup, prosedur yang lama. Hidup sekarang kenakan hidup di dalam Kristus. Hidup dalam Kristus melalui suatu pembaharuan. Jadi yang lama itu supaya menjadi yang lain harus ada pembaharuan. Rasul Paulus berkata di Roma 12 ayat 2, pembaharuan akal budi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, katanya Rasul Paulus, tetapi melalui pembaharuan akal budi. Sehingga dapat membedakan apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah. Yang baik untuk kita lakukan di hadapan Allah. Yang baik itu adalah kebenaran firman Allah. Karena itu setiap orang Kristen yang mau hidup di dalam Kristus harus belajar firman Kristus. Lalu segalanya diukur dengan ketentuan firman. Kristus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah artinya percaya kepada Kristus. Tidak kurang dari situ. Akal budi, Rasul Paulus berbicara mengenai akal budi itu mind di dalam bahasa Inggris. Adalah bagian fakultas daripada hati. Hati adalah bagian yang paling dalam daripada diri seseorang. Yang menerima nalar dari luar itu kita sebutkan akal budi. Di dalam akal budi itu kita menerima informasi, kita mengadakan pertimbangan-pertimbangan, dan kita membuat keputusan, dan keputusan itu disampaikan oleh akal budi kita kepada hati, lalu hati mengubahnya menjadi tindakan. Jadi memang akal budi itu penting sekali. Hati adalah bagian dalam manusia itu. Perubahan dimulai dari akal budi. Karena itu akal budi harus diasupi, harus diisi dengan firman Kristus. Kalau hati mau menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Kristus, maka itu harus menjadi keputusan daripada akal budi. Dan akal budi itu mempertimbangkannya itu dengan menggunakan firman Kristus sebagai referensi. Firman Kristus sebagai tolok ukur. Hati melihatnya itu apakah sesuai dengan firman Kristus atau tidak. Kalau sesuai dengan firman Kristus, maka disampaikan kepada hati, ini boleh dilakukan. Kalau tidak sesuai, akal budi akan menolak dan tidak mengatakan kepada hati, ini tidak boleh diterima dan tidak boleh dilakukan. Saudaraku, jangan lupa bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tapi Roh Kudus itu hanya bekerja dengan referensi firman Kristus yang ada di dalam diri kita. Dia akan menolong kita membuat keputusan apa yang baik kita lakukan di dalam hidup ini. Roh Kudus yang akan membimbing kita dengan menggunakan firman Kristus untuk memilih hidup sesuai dengan firman Kristus. Saudara-saudara, hidup di dalam dunia ini tidaklah semudah yang saya khotbahkan tadi. Yang saya khotbahkan tadi seolah-olah berkata firman Tuhan datang kepada akal budi dan diiyakan oleh hati lalu menjadi kegiatan. Itu memang benar, tetapi janganlah lupa yang masuk ke dalam akal budi itu bukan hanya firman Tuhan, tetapi juga adalah anjuran-anjuran duniawi sekitar kita. Tantangan banyak. Ada asupan dari si iblis yang datang kepada akal budi, selalu memperdaya dan menawarkan solusi persoalan yang kita sedang hadapi agar diselesaikan dengan cara si iblis, bukan dengan cara Yesus Kristus. Orang Kristen harus sadar akan hal ini. Makanya kita harus berjuang, harus melawan. Tetapi Tuhan menjanjikan kalau kita melawan mengandalkan firman Tuhan, kita akan menang. Jika seorang percaya memberi kebebasan kepada Roh Kudus untuk bekerja
maka Roh Kudus akan menjamah hati untuk mengadakan pertimbangan dan memilih yang benar di hadapan Kristus. Karena tugas daripada Roh Kudus ialah memberdayakan firman Kristus di dalam diri kita. Asal kita berikan kesempatan bagi dia. Dengan demikian orang itu akan melakukan firman Kristus dan mengalami kuasa Kristus. Sebagai contoh di dalam Alkitab, Yesus di dalam Matius 4 diberitakan berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan Alkitab berkata, Yesus lapar. Jadi sesudah 40 hari, 40 malam, tidak makan dan tidak minum, Yesus lapar. Iblis datang. Iblis datang menggoda, katakan, ya bukanlah batu-batu ini menjadi roti, karena kamu kan perlu makanan, perlu roti. Logis. Ini tawaran si iblis kepada Yesus. Tetapi Yesus menggunakan firman Tuhan di dalam hidupnya. Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Alkitab bersaksi ada 2 lagi contoh di mana si iblis mencoba Yesus dengan menawarkan prestasi, ketenaran nama, kuasa dan sebagainya. Tetapi Yesus selalu menjawab dengan firman Tuhan. Maka kita pun kalau kita bisa menjawab tawaran si iblis dengan firman Tuhan, maka kita akan menang. Sebagaimana Yesus menang di dalam pencobaan di padang gurun itu. Setiap orang percaya akan menang dengan mengandalkan firman Tuhan. Orang Kristen perlu menyimak cara si iblis memperdayakan. Apa? Ada banyak tentunya kan. Tapi Alkitab mencatat ada 3 perkara yang selalu dipakai oleh iblis untuk menggoda hati orang percaya. Mulai dari Taman Eden, yang 3 itu ialah kebutuhan jasmani, makan, dan yang lain-lain. Keuntungan pribadi dan juga kuasa. Ini yang ditawarkan oleh si iblis kepada Adam dan Hawa. Ini juga yang ditawarkan oleh si iblis kepada Yesus. Ini juga yang ditawarkan di dalam berbagai bentuk kepada setiap orang percaya. Kalau kita tidak menjawabnya dari segi firman Tuhan, firman Kristus, maka kita akan mengikuti firman Kristus, mengikuti si iblis. Tetapi kalau kita mempunyai firman senjata di dalam hati kita, ada firman Tuhan berkata demikian, maka yang iblis tawarkan itu tidak benar, lalu saya tolak, maka kita menang. Dan dengan demikian Kristus sungguh hidup di dalam diri kita. Tetapi kalau kita iakan si iblisnya itu, tentunya firman Tuhan yang firman Kristus yang ada dalam diri kita itu tidak berdaya. Jadi saudaraku, ada pesan yang saya mau sampaikan kepada kita. Supaya hidup dengan kuasa Kristus, kita harus menaruh firman pikiran Kristus di dalam hati. Kita harus menaruh firman dan pikiran Kristus di dalam hati kita. Makin banyak makin bagus. Sehingga tiap kali kita mengalami pencobaan, kita dapat mengadakan referensi perbandingan. Bagaimana Tuhan berkata, bagaimana Yesus berkata. Apakah Yesus setuju atau tidak setuju? Kalau tidak setuju, maka kita pun akan menolak. Kalau firman Tuhan, firman Kristus berkata, ya, maka kita akan lakukan. Maka di dalam perkara itu, Kristus berkuasa di dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudaraku, jagalah hatimu agar Roh Kudus tetap berkuasa di atasnya. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Cuma di dalam mengambil keputusan kita harus memberikan dia kesempatan untuk bertindak. Yang kemudian saya usulkan juga, harus memiliki iman yang sejati pada Kristus. Iman di dalam Kristus membawa kita ke dalam Kristus. Iman kepada Kristus berarti kita percaya kepada Kristus. Berarti kita mengidentifikasi diri kita sama seperti Kristus. Kita perlu hidup seperti Kristus. Dengan demikian kita hidup di dalam Kristus, kita hidup di dalam kuasa-Nya.
Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga penyertaan-Mu. Sempurnakanlah penjelasan dari firman-Mu yang hamba telah sampaikan kepada saudara-saudaraku seiman. Supaya sungguh setiap kami ya Bapa di sorga beroleh berkat daripada-Nya. Kami sungguh mempunyai kuasa untuk hidup seperti Kristus. Mempunyai kuasa untuk melakukan firman-Nya. Yang dengan demikian kami terhantar ke dalam kuasa Kristus. Dan hidup Kristus menguasai hidup kami. Hidup Kristus nyata daripada hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat mendengarkan bagian daripada firman ini pada saat ini. Engkau melawat mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kasih. Apabila mereka ada di dalam pergumulan apapun bentuknya, campur tanganlah ya Tuhan, berikanlah kelegaan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keadaan di dunia ini, keadaan di negara kami. Keadaan virus corona, penyakit COVID-19 yang sudah mengganggu banyak hidup manusia. Kami memohon kepada Bapa di surga hikmat-Mu. Engkau anugerahkan kepada mereka yang mengambil keputusan. Supaya mereka mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan supaya tetap berkecukupan di dalam hidup ini. Hidup sehari-hari. Kiranya tak satu pun di antara anak-anak Tuhan berkekurangan. Sandang, pangan, papan ya Tuhan. Kekuatan, kesehatan, hikmat yang dari Tuhan. Di atasnya iman percaya kami kokoh melekat kepadamu. Kerinduan dan kuasa untuk hidup seperti Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Raja hidup mulia bagimu. Ingat mahkota dirimu, pimpin kakak bari. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin kakak bari. Saudara-saudara, di tempat masing-masing mari kita memegang roti yang sudah dipecah-pecahkan. Dengan tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Roti yang dipecah-pecah adalah lambang daripada tubuh Kristus yang diberikan bagi orang berdosa sebagai korban pengganti. Seharusnya kita orang berdosalah yang harus dihukum dan harus mati sesuai dengan hukum Allah, karena semua orang telah berbuat dosa dan upahnya adalah maut. Tapi dalam hikmat Allah yang begitu mulia dan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, Yesus Kristuslah yang menanggung maut itu dengan mati di kayu salib, agar setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup kekal. Mari kita berdoa. Tubuh Tuhan Yesus adalah suci tanpa dosa, tetapi dihina, dilukai, dibunuh, diperlakukan seperti tubuh orang berdosa, menggantikan kita. Yang ada di tangan kita adalah roti yang dipecah-pecah. Tetapi di dalam iman mari kita percaya bahwa tubuh Yesus telah diserahkan untuk kita. Marilah kita aminkan pengorbanan Tuhan Yesus ini dan memakan roti ini dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita makan bersama. Marilah kita mengangkat cawan yang telah dibagikan kepada kita dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darah Kristus yang dicurahkan bagi orang berdosa. Perjanjian baru ini adalah jalan keselamatan bagi umat Allah. Perjanjian akan pengampunan atas segala pelanggaran manusia dan penyucian dari segala dosanya. Dosa yang merah seperti kemiji akan dibuat putih seperti salju. Yang merah seperti kain kesumba akan dibuat putih seperti bulu domba. Sejauh timur dari barat, demikianlah Allah menjauhkan segala pelanggaran kita dari kita. Cawan ini adalah anggur, tapi marilah kita percaya bahwa darah Yesus menyucikan kita dari dosa kita. Karena itu, marilah kita aminkan cawan ini dengan meminumnya dalam ucapan syukur kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita minum bersama. Mari saudara-saudara diberikan kesempatan untuk berdoa pribadi lepas pribadi akan keselamatan yang saudara-saudara terima dari Kristus melalui pengorbanannya. Bapa di surga, kami telah melakukan perintah Juru Selamat kami Yesus Kristus untuk memperingati pengorbanannya bagi keselamatan kami.
Tetapkanlah kebenaran ini di dalam hati sanubari kami Tuhan. Tuliskan di dalam hati dan taruh di dalam batin kami. Bersuara nyaring di dalam hidup kami selalu. Bahwa Engkau menginginkan kami hidup sebagaimana Yesus Kristus hidup. Bahwa Engkau menginginkan kami supaya kuasa Kristus nyata di dalam hidup kami. Engkau menginginkan kami supaya kami tetap bersandar kepada Yesus Kristus dengan segala perkara yang meliputi hidup kami. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Teguhkan kami di dalam kebenaran ini ya Bapa. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepadamu memohon. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dan bersama orang-orang percaya di seluruh muka bumi di sepanjang abad. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian ikrar. Junjungan yang Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkitkan iman, berkuasa
bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benar telah hidup Yesusku. Di mana Dia ku dengar di dalam hatiku. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, ikhlas Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari. Hiduplah dengan mengandalkan Kristus dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Adapun anugerah dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.